Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tiada kenikmatan yang kita terima dalam hidup ini, tiada apapun yang datang kepada kita melainkan semuanya adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, berarti kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Salah satu, ada tiga kelompok, ada tiga hal. La yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab. Yang mana tiga kelompok ini nanti pada hari akhirat tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap diri mereka, dan tidak pula mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum ala kasibim min misik. Mereka berada di atas tumpukan minyak misik atau minyak kasturi. Hatta yafragha min hisabil khalaik. Keadaan seperti itu sampai selesai hisab semua makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga kelompok tersebut? Pertama adalah rajulun qara'al Qur'an. Seseorang yang senantiasa dalam hidupnya di dunia dia membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang dibacanya lalu dijadikannya sebagai amalan dalam kehidupan. Al-Qur'an yang dibacanya bukan hanya sampai di tenggorokan atau di mulutnya saja, tapi Al-Qur'an yang dibaca adalah menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dunia saja kebahagiaan akan diberikan oleh Allah dengan ketentraman batin, dengan ketenangan jiwa. Karena orang yang membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah berzikir. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman, hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Salah satu zikir itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Di dunia akan diberikan ketentraman batin. Di akhirat nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hisab. Kemudian Nabi juga dalam hadis lain menyebutkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada siapa yang membacanya di dunia ini. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat dengan sebab melewati kesempatan yang diberikan oleh Allah
lidah yang masih lancar berbicara kita pergunakan membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kesempatan ibadah yang masih diberikan oleh Allah di dunia ini, di saat banyak saudara-saudara kita, karib kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali yang seumuran dengan kita. Maka oleh karena itu, ketika kesempatan masih dibentangkan oleh Allah agar kita selamat nanti di akhirat, maka perbanyaklah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah nurul laka fil ard, cahaya di dunia, wa zukhrul laka fis sama, dan dia merupakan simpanan amal ibadah kita untuk di akhirat nanti. Ini yang pertama kata Nabi, orang yang akan selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah da'in yad'una ila sholawat, orang yang mengajak orang lain mendirikan solat, mengerjakan solat. Tentu orang yang mengajak ini adalah orang yang solat. Karena amat besarlah kemurkaan Allah kalau kita mengatakan sesuatu, menyuruh dan memerintahkan sesuatu tapi kita tidak mengerjakan. Maka oleh karena itu, dari kisah Bilal bin Rabah yang walaupun dia masih hidup di dunia, tapi sandalnya sudah berbunyi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan yang dilakukannya apa? Dia adalah orang yang selalu berwudu dan mengerjakan solat 2 rakaat. Di samping itu, Bilal adalah orang yang senantiasa memanggil, mengajak orang lain. Makanya dia disebut sebagai muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kalimat suara merdunya, melalui panggilannya Allahu Akbar sampai akhir lafaz azan, itulah yang menjadikan dia sebagai salah seorang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita nanti di akhirat diselamatkan oleh Allah dari hisab. Di saat manusia sedang dihisab oleh Allah, kita ingin berada di atas tumpukan minyak misik, maka ada jalannya adalah allazi ahsana fima bainahu wa baina mawalih. Selalulah jalin hubungan yang baik. Hubungan yang baik kita sebagai makhluk tentu adalah dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik dengan sesama manusia, walaupun tujuannya juga kepada Allah, mesti dijalin. Maka oleh karena itu, berbuat baik kepada tetangga disuruh di dalam agama kita. Dan ketika kita mengerjakan berbuat baik kepada tetangga, pada hakikatnya adalah kita sedang meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita sedang mengerjakan amalan soleh. Membantu fakir miskin, anak yatim, itu adalah perbuatan baik sesama manusia, dan tujuannya adalah menggapai dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah kehidupan kita aman, di dunia kita aman, hati tentram, pikiran tenang. Di akhirat nanti juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang lama bagi kita. Kita hanya sebentar. Sehebat-hebatnya orang tidak akan bertahan lama dan diakhiri dengan kematian. Sefakir-fakirnya dan semiskin-miskinnya orang, semua juga akan berakhir dengan kematian. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketika seseorang sudah mati lalu dia dikuburkan, maka kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat yang akan dilaluinya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau ketika di alam kubur, di alam barzah, dia selamat, maka selamatlah perjalanan-perjalanan yang sesudahnya. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Kalau sekiranya di alam barzah atau di alam kubur dia justru mendapatkan azab dari azab-azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia justru tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan baik karena tidak melakukan amalan soleh di dunia, maka perjalanan yang sesudahnya sampai akhir dari perjalanan akhirat adalah perjalanan yang tersusah, yang tersulit, yang akan dilewatinya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita ingin hidup kita ini perjalanannya aman, tentu dengan ibadah kepada Allah. Kalau sudah kita lakukan ibadah, kita ikhlaskan amal ibadah yang kita lakukan karena Allah, insya Allah ketika kematian datang kepada kita, malaikat akan berada di dekat kita sambil membisikkan ke telinga kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu
dalam keadaan redha dan diredhoi. Setelah kematian kita akan diselamatkan oleh Allah, dimulai dari perjalanan di alam barzah sampai nanti di mahsyar, sampai nanti di yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, sampai ke surga atau ke neraka. Maka oleh karena itu bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, kekuatan batin dengan melakukan ketaatan dan amalan soleh kepada Allah. Ketika akhir kehidupan kita dilandasi dengan keimanan kepada Allah, insyaallah kita husnul khatimah. Apa yang kita lakukan, yang kita biasakan dalam hidup ini Bapak Ibu, itulah yang akan kita bawa ketika kematian datang kepada kita. Kalau lai biasa awak berzikir, lai biasa melakukan kesolehan, lai biasa bersedekah, berinfak, membantu orang lain, insyaallah ketika kematian datang kepada kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Namun malangnya ketika kita melakukan perbuatan maksiat, mati dalam melakukan dosa, dalam melakukan kezaliman, bukan hanya ketika sakaratul maut saja yang menyakitkan, bahkan di perjalanan-perjalanan sesudahnya adalah perjalanan yang sulit yang akan ditempuhnya. Mudah-mudahan renungan ini adalah menjadi renungan bersama bagi kita, agar betul-betul kita meningkatkan ketaatan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.